pada sukacita hari ini. Terima kasih. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pemberitaan pada ibadat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya bagi kita dalam menghayati minggu Advent. Saat ini kita berada pada minggu Advent keempat, di mana pada kesempatan inilah kita akan menghayati tentang makna kelahiran dan kedatangan Kristus kembali. Mari buka hati dan naikkanlah puji-pujian padanya dalam tuntunan tema Dia akan menjadi damai sejahtera. Dengan kasih kami undang jemaat untuk berdiri. Kita lakukan Kidung Jemaat ayat 1 dan 2 atau yang lama dinyanyikan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih dalam kesempatan mari kita bermakmur yang saya saat ini bersama dengan saya membaca pertama dan juga kesempatan bersama Mazmur 80 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 80 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita mulai
Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah dengan cemerlang. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencederaan, tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Tentu kita bersama tetap menyadari bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan, dan kesempatan di dalam ibadah ini kita menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan, lalu kemudian kita mendengarkan berita anugerah. Damai sejahtera Allah senantiasa diberikannya kepada kita. Dialah Allah Sang Raja Damai. Namun seringkali kita mengabaikan damai yang diberikannya. Seringkali kita tidak mau berdamai dengan sesama. Mari pada kesempatan ini kita mengaku segala dosa dan keterbatasan kita dalam melakukan kehendak-Nya. Ya Allah, damai merindukan pengampunan dan damai-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan,
berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan di bawah nats, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 10. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita iringi dengan lagu Kidung Jemaat 450 ayat 1, 2, 4, dan 5.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita doakan persembahan. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Tuhan untuk boleh menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Mazmur 116 ayat 9, Ku mengasihi Tuhan Allahku. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan bacaan untuk lektor 1 dari Mika 5 ayat 1 sampai 5, kemudian bacaan lektor 2 Ibrani 10 ayat 5 sampai 10, dan bacaan lektor 3 yaitu pelayan firman dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 56. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama datang dengan segala kerendahan hati untuk memohon Roh Kudus untuk memimpin dan memelihara kita dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Dan semalam lamanya Tuhan sudah bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan tetap memberikan kami nafas kehidupan sehingga ada waktu di mana kami boleh menghimpunkan diri kami dalam gedung gereja ini untuk menyatakan syukur dan hormat kami untuk menyembah Engkau. Dan semuanya itu kami ucapkan syukur atasnya. Dan kini kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami selalu yakin kuasa Roh Kudus tetap hadir bersama kami, sehingga apa yang kami dengarkan benar-benar tetap menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai 5. Raja Mesias penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kegemahan nama Tuhan Allahnya.
Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan ke-8 pemimpin manusia. Mereka akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Amin. Pembacaan kedua terambil dari Ibrani 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2. Ibrani 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, seperti tertulis dalam gulungan kitab tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Kita melakukan Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-56. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya
Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita sekalian yang tetap dengan setia mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian kita terus-menerus berupaya untuk memeliharanya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kure sumanga buang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Puji syukur tentu kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa atas perkenannya sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian datang di gedung gereja ini, yang kita yakini bahwa di tempat ini adalah tempat Tuhan, di mana mau menemui kita secara bersama-sama dalam satu persekutuan yang indah. Puji syukur bahwa hujan itu tidak menjadi penghalang buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini sebenarnya kalau hujan di hari Minggu ini godaan yang sangat luar biasa. Apalagi kayak di Kuakuma sudah hujan. Kita hidupkan lagi AC kita, semakin nyaman. Kita dalam lindungan selimut kita masing-masing. Sehingga biasa di Kuakuma, nanti siapa jam 9, masih ada jam 7 malam. Dako pato akhirnya semakin enak. Iblis selalu mengatakan, lebih bagus kamu enak tidur di rumah daripada kamu keluar nanti kamu kehujanan, kena hujan nanti pilek-pilek, panas lagi dan sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, apapun yang ada di hadapan kita atau dalam keadaan apapun yang kita hadapi, namanya menyembah kepada Tuhan, bagaimanapun harus kita tetap, kecuali kalau memang sama sekali sudah tidak memungkinkan, itu lain perkara. Kita semua Bapak Ibu saudara-saudara, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Saya kira itu yang terjadi ya. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak bisa diwakilkan. Tapi biasa ada orang Kristen mengatakan, bisa diwakilkan. Karena itu kalaupun kita bertanya, kenapa kamu tidak ibadah? Malaysia mau memaan nama minggu, Malaysia mau memaan nama kumpulan, bawa siam untuk persembahan amplopki dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Ya, kalau kondisi seperti itu berarti bahwa kita tidak atau belum menikmati apa yang disebut dengan damai sejahtera. Ya, dan saya kira istilah ini bukan lagi istilah asing buat kita. Ya, damai sejahtera itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu shalom, yaitu damai sejahtera. Ya, dan kemudian pertanyaan untuk kita semua ialah apakah damai sejahtera itu? Ya, kalau pengertian umum ya dikatakan begini. Damai itu adalah suatu suasana tenang, suasana tentram. Ya, bebas dari gangguan. Nah, pertanyaannya ialah di tempat mana kita bebas dari gangguan? Apakah di rumah kita atau di manakah? Apakah di mall? Atau orang mengatakan bahwa kalau di mall banyak gangguan, di rumah juga banyak gangguan. Karena apa? Karena telepon. Sebentar-sebentar berdering dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahwa untuk melepaskan diri dari suasana yang tidak nyaman harus di hutan. Benarkah bahwa di hutan itu juga kita akan menghadapi ketenangan? Oh, saya kira tidak. Ya, karena apa? Karena di hutan itu ya menawarkan begitu banyak ketakutan-ketakutan. Ya, mana lagi binatang-binatang buas. Ya, mana lagi bunyi-bunyi yang kurang sedap didengar. Ya, akhirnya membuat kita merasa tidak tenang. Ya, dan kemudian ya pengertian umum dari sejahtera itu ialah aman, sentosa, ya tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya, saya kira secara manusiawi ya kita bersama-sama akan ya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya, itu pengertian secara umum. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah pertanyaan untuk kita semua ialah di mana dan dengan siapa kita dapat menikmati damai sejahtera itu sendiri. Ya, Alkitab kita mengatakan bahwa damai sejahtera itu tidak pernah ditawarkan oleh dunia ini. Dunia ini tidak pernah menawarkan damai sejahtera itu. Kalaupun menawarkan dan kita alami, itu sifatnya sementara. Ya, mi pakaran nurannu. Anda mangka mi pakaran nurannu to, mangka to na mi pakario-rio. Anda mangka ki na pekario-rio, na sanggang ki. Iya. Na tua ki tama garuang. Dia membawa dan menjerumuskan kita ke dalam lubang kebinasaan. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, jangan terbuai dengan segala janji-janji yang manis. Ya, jangan terbuai dengan harapan-harapan kosong. Ya, tetapi yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa dunia ini tidak pernah menawarkan hal itu. Damai sejahtera itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita yakini bahwa itu hanyalah milik Tuhan sendiri. Tidak ada yang lain. Ya, apalagi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya manusia benar-benar tidak mengalami damai sejahtera itu sendiri. Nah, dalam Alkitab kita mengatakan bahwa damai sejahtera itu ya berarti hidup dalam suasana harmoni dengan Tuhan. Nah, pertanyaan untuk kita semua ialah apakah kita sudah hidup harmoni dengan Tuhan? Bagaimana jawaban kita? Yakin sudah harmoni?
seperti musik, sekalipun berbeda jenisnya, tetapi kalau dibunyikan, waduh lumayan sekali, luar biasa. Tercipta harmoni suara yang enak kedengaran. Bahwa sekalipun kita berbeda dengan Tuhan, Tuhan adalah pencipta kita dan kita adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Tuhan adalah kekal dan kita tidak kekal. Tetapi kalau kita punya harmoni yang baik dengan Tuhan, maka Alkitab kita mengatakan bahwa baiklah keadaan. Ya, sekalipun mungkin rintangan, tantangan ada di hadapan kita, tetapi kita yakin bahwa itu semua tidak berarti untuk kemudian merintangi kita untuk kemudian menyatakan harmoni kita dengan Tuhan. Ya, jadi kalau sampai sekarang ini, di penghujung tahun ini kita tetap menyatakan harmoni kita dengan Tuhan, itu berarti bahwa damai sejahtera Allah, shalom Allah masih ada dalam diri kita. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, damai sejahtera itu pun juga harus dinyatakan dalam harmoni dengan sesama kita. Pertama-tama dalam lingkup rumah tangga kita. Ya, saya kira kita semua yakin bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak pernah ada cekcok-cekcoknya. Saya kira begitu toh? Ya, tetapi cekcok-cekcok itu ya bukan untuk semakin menjauhkan, tetapi semakin mengakrabkan, sehingga terjadi persahabatan yang luar biasa. Percekcokan itu atau ya kesalahpengertian dikit-dikit saya kira tidak ada masalah. Yang penting di sini bahwa jangan lalu kemudian percekcokan itu atau pertentangan itu ya membuat hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain menjadi berantakan, termasuk ya hubungan kita masing-masing dalam persekutuan kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Ini penting. Jadi setiap orang Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengalami apa yang disebut damai sejahtera dari Tuhan, itu harus dinyatakan dalam hubungannya dengan sesama. Ya, bagaimana caranya? Ya, kalau kita ketemu dengan orang, baik itu di pasar maupun di mana-mana, ya jangan hanya kita menyebar ya senyum kita kepada orang lain ketika kita di mall. Ya, tetapi di pasar pun juga, termasuk kalau kita di pasar, lalu kemudian si senggol te panggeta, ya, nanti misalnya itu tahu. Ya. Dengan mengatakan, kenapa kau senggol panggeku? Ya. Ya, kalau seperti itu akan menimbulkan pertentangan. Ya, tapi kalau dikatakan, maaf dek ya, panggeku ini tidak sengaja senggol kamu. Ya, dan orang lain pasti akan mengerti juga. Ya, persahabatan dengan orang lain Bapak Ibu Saudara-saudara itu penting sekali. Ya, kalau persahabatan kita dengan orang lain ini tidak bagus, itu berarti bahwa persahabatan kita dengan Tuhan pun juga tidak bagus. Ya, karena apa? Karena Tuhan bersahabat dengan semua orang. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kalau kita tetap menyatakan hubungan yang harmoni, hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, maka hubungan ya kita pun juga dengan sesama pun juga harus kita terima. Dan bukan hanya sebatas itu, tetapi juga bagi lingkungan di mana kita berada. Ya, karena itu dalam kehidupan kita setiap hari sebagai umat Tuhan, ya 3 hal yang harus kita nyatakan. Menyatakan hubungan yang benar dengan Tuhan, dan menyatakan hubungan yang benar dengan sesama, dan juga menyatakan hubungan yang benar dengan lingkungan. Sejauh mana Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang Kristen yang telah menikmati damai sejahtera itu, ya untuk kemudian lingkungan kita pun juga menerima apa yang disebut dengan damai sejahtera. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab kita mengatakan bahwa damai sejahtera itu yang telah dibawa oleh Tuhan kepada umat manusia harus dimulai pada diri sendiri. Ya, jangan kita ya menuntut orang lain untuk
ya melakukan itu, tetapi kita sendiri tidak. Kita mulai pada diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah mulai pada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan orang lain juga mengikuti hal yang sama, ya maka saya yakin dan percaya bahwa ya damai sejahtera Allah itu akan semakin luas. Karena dari satu orang, dua orang akan terus menyebarkan damai sejahtera itu dalam hidupnya, lalu kemudian orang lain menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat penting, lalu kemudian mereka pun juga berusaha untuk ya menyatakan damai sejahtera itu dalam hidupnya. Ini luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa ini seberapa kita yang hadir ini, baik untuk anak-anak kita ya dan kita semua yang hadir, telah menikmati damai sejahtera itu. Ya tinggal persoalannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita mau menyambut dengan baik anugerah Tuhan yang luar biasa ini? Apakah kita mau merespon baik damai sejahtera ini seperti respon Maria dan Elizabeth tentang damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka? Elizabeth dan Maria menyambut dengan penuh sukacita ya damai sejahtera itu dalam hidup mereka. Ya kita pun Bapak Ibu Saudara-saudara untuk saat sekarang ini dituntut ke arah itu. Seperti Nabi Mikha menuntut kepada orang Israel untuk tetap memelihara damai sejahtera Allah itu dalam hidupnya. Ya mengapa Nabi Mikha dalam bacaan utama kita menyerukan tentang hal itu? Ini bisa kita pahami Bapak Ibu Saudara-saudara, karena pada waktu itu pada zaman Nabi Mikha, para pemimpin jauh daripada Tuhan. Terjadi kemerosotan moral yang luar biasa. Ya sehingga penghukuman Tuhan terhadap mereka itu tidak dapat dielakkan. Nah dalam kaitan dengan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, seiring dengan perjalanan waktu, lalu kemudian Nabi Mikha muncul untuk menyerukan suara ini. Ya bahwa damai sejahtera Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya, dan karena itu ya tidak ada jalan lain bagi mereka yang mau merespon dengan baik damai sejahtera itu. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu. Ya dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua ini adalah Israel yang baru. Kita semua ini adalah penerus ya dari status sebagai umat Tuhan. Gereja yang adalah persekutuan orang percaya adalah persekutuan yang meneruskan status ini. Dan kepada kita dituntut untuk melanjutkan kepada dunia ini apa yang telah kita nikmati bersama-sama. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dalam minggu Advent yang keempat ini, itu berarti bahwa minggu Advent yang terakhir untuk kita mengenang makna dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah membawa damai sejahtera itu bagi umat manusia dan dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya telah meresponnya itu dengan baik. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, anak kekasih kita Malekai Barani Mendila, anak dari Bapak Adianto Mendila dan Ibu Vita Permatasari Tanli Salurante, anak kekasih kita Kai akan menerima pelayanan baptisan kudus dari majelis gereja. Saya percaya bahwa Bapak Adianto bersama dengan Ibu Vita sudah mempersiapkan diri dengan sebaiknya untuk kemudian membawa anak kekasih Kai untuk menerima pelayanan baptisan kudus pada hari ini. Mengapa hal itu dilayankan kepada anak kekasih kita Kai? Karena anak kekasih Kai pun telah menerima damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus, dan ia layak untuk menerima tanda dan materai pengasihan Tuhan, yaitu baptisan kudus.
Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak pernah menjauhkan anak-anak itu dari persekutuan dengan Kristus. Anak itu baru 1 detik lahir di dunia ini berhak untuk menerima tanda dan materai pengasihan Tuhan, yaitu melalui baptisan kudus. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya marilah kita bersama-sama tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang telah membawa damai sejahtera bagi umat manusia dan dunia ini. Tugas dan tanggung jawab kita ialah menyampaikan damai sejahtera itu bagi dunia ini supaya semakin banyak orang menikmati damai sejahtera dalam persekutuan dengan Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu pelayanan baptisan kudus yang akan dilayankan kepada anak kekasih Malekai Barani Mendila. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilakan berdiri.
akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, maka taatilah firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Dan Roh Kudus. Amin. Ini surat baptisan kudus yang diberikan oleh Majelis Gereja Jemaat Perikanan sebagai bukti administrasi bahwa hari ini anak terkasih KAI sudah menerima pelayanan baptisan kudus dan Majelis Gereja Jemaat Perikanan. Ya, tos. Ya. Terima kasih.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak kekasih kami Kai dengan Roh Kudus, supaya ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya ia dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya ia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada kedua orang tua, kepada Bapak Adianto dan Ibu Vita, dalam mendidik anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan telah memperdengarkan kebenaran firman-Mu bagi kami, baik pelayanan firman yang kelihatan melalui baptisan kudus, dan juga pelayanan firman yang tidak kelihatan, yang telah kami dengarkan dan disampaikan bagi kami sekalian. Kami yakin Tuhan memberkati semuanya dan menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus damai sejahtera dapat kami temukan, dapat kami nikmati, sehingga dengan itu kami dapat membangun harmoni kehidupan dengan Tuhan sesama dan juga alam semesta di mana Tuhan hadirkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, baik pada pekan yang lalu dan juga sampai hari ini. Terlebih khusus hari ini yang Tuhan nyatakan kepada Divania Evilda Impak Kamoda, Nathaniel Lea, Desnal Kristanto T, dan Samuel Sampela Abi. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Kami yakin Tuhan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami, sehingga sukacita itulah yang mengiringi perjalanan kehidupan selanjutnya. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik pada pekan lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini. Dan rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Juga bersyukur bersama-sama Tuhan atas kasih karunia Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan-kesuksesan lain. Dan juga kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang sudah mengikuti semester dan sudah menerima rapor di sekolah mereka masing-masing. Kami yakin bahwa angka-angka yang mereka dapatkan itu akan semakin memotivasi mereka untuk semakin giat untuk belajar. Demikian juga untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan pada dunia perguruan tinggi. Ya Bapa kami di surga, perkenankan kami berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami.
seperti yang dialami oleh Ibu Adolfina Tangke Sampialla yang dirawat di PJT Rumah Sakit Wahidin, Bapak Tanri Liwang, ipar dari Bapak Frans Tangke yang juga dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Nyonya Ireni Panese dalam pemulihan kesehatannya di Palopo pasca operasi, Bapak Daud Manaik, ipar dari Bapak Subarto yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Liora, anak dari Bapak Mikael Eldan yang dirawat di rumah. Dan itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Dan juga bagi mereka yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang juga bergumul karena sakit penyakit yang dialami, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan hadir untuk melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang dengan penuh kasih mendampingi mereka dalam pemulihan kesehatan. Dan Tuhan tetap memberkati makanan, minuman dan obat-obatan, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, sehingga kesehatan saudara-saudara kami berangsur menjadi pulih. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus, baik karena kondisi fisik maupun karena sakit penyakit. Kami yakin bahwa dalam keadaan seperti itu Engkau tidak pernah melupakan mereka, melainkan Tuhan senantiasa memberikan semangat berjuang hidup. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa kami anak-anak-Mu yang juga sedang berobat jalan. Kami yakin upaya untuk terus berobat jalan pun juga Tuhan berkati, dan semua boleh berlangsung dengan baik. Juga kami berdoa ya Tuhan bagi beberapa anak-anak-Mu yang juga bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Andarias Yani dan Ibu Marce bersama dengan keluarga atas meninggalnya Ibunda di Masamba, yang dialami oleh Ibu Ludiah Mentaruk atas meninggalnya kakak kekasih almarhumah Ibu Magdalena Mentaruk, Ibu Mary Sambara atas meninggalnya adik ipar almarhum Bapak Obednego, dan yang dialami oleh Bapak Yakob Samben atas meninggalnya tante kekasih almarhumah Nyonya Westi Sele. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Mungkin masih ada saudara-saudara kami yang mengalami hal yang sama, namun karena keterbatasan informasi kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, dan kami yakin Roh Kudus akan tetap hadir menguatkan dan memberikan penghiburan, dan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Kami yakin dan percaya bahwa ibadah-ibadah Natal yang akan dialami oleh umat-Mu dalam pekan ini semuanya Tuhan berkati, dan semua boleh berlangsung dengan baik, termasuk yang kami akan laksanakan di jemaat Bering Kanaya. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami majelis gereja-Mu, pendeta, penatua dan diaken, bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, dan segenap warga jemaat Tuhan, kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk perayaan Natal yang dimaksud. Ya Bapa kami di surga, demikian juga untuk pelaksanaan pelayanan baptisan kudus yang akan dilayankan kepada anak-anak kami pada tanggal 25 Desember. Dan kami yakin bahwa orang tua Tuhan telah persiapkan dengan baik untuk menyerahkan anak-anak mereka untuk menerima pelayanan baptisan kudus. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa anak-anak kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan mereka, kami percaya bahwa perlindungan Tuhan pun mereka tetap alami. Dan buat saudara-saudara kami yang melakukan perjalanan hari ini,
baik itu perjalanan darat, perjalanan udara, dan perjalanan air. Mereka dapat menjalaninya semua dengan penuh selamat, dan setiap etapa perjalanan mereka Tuhan berkati. Baik yang ke daerah-daerah atau ke luar pulau maupun yang akan ke Makassar, sehingga perjalanan saudara-saudara kami tetap dilancarkan oleh Tuhan dan dapat tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat. Semua kami yang hadir pada hari ini, kami yakin Tuhan tetap memelihara kami dalam berbagai bentuk kehidupan yang kami hadapi. Kami selalu yakin pertolongan Tuhan Engkau tetap nyatakan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan berkati dan memberkati perdamaian dunia ini, dan memberkati kami sebagai gereja dan umat Tuhan, baik di republik ini maupun di belahan bumi yang lain, sehingga kami bersama-sama tetap bergandengan tangan untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu kabar damai sejahtera yang telah dibawa oleh Tuhan kami Yesus Kristus, dan Dia sendiri adalah damai sejahtera itu sendiri. Ya Bapa di surga, kalau sebentar setelah ibadah ini selesai dan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, kami yakin Tuhan memberkati dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dalam ibadah ini semua boleh berfungsi sebagaimana adanya karena berkat pertolongan Tuhan. Dan juga kami bersyukur bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah ini, semua boleh kami nyatakan, kami layankan berkat pertolongan Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk itu. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami, yang kami sampaikan kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang terus menerus mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam warta tambahan. Sampai saat ini kami belum mendapat ada perubahan warta, jadi warta tetap sesuai yang tertera di warta jemaat yang telah disediakan oleh majelis gereja di pintu masuk gereja. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini bahwa Kristus satu-satunya damai sejahtera bagi dunia. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Kepada jemaat disilakan berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru, pengutusan dan berkat. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mikha 5 ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 1 dan 2. Bersulit
itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap camkan dalam hidup kita bahwa sumber damai sejahtera hanya di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu pergilah dan jalanilah hidupmu dalam damai sejahtera. Percayalah Dia akan menyertaimu senantiasa. Kami siap hidup dalam damai. Roh Kudus kiranya menolong. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan di dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah hari ini dengan melakukan PKJ 203 ayat 1 dan 2. Ada damai sejahtera Allah. Demikianlah ibadah kita, diucapkan terima kasih atas kekhususan kita semua. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau